Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati DKM Masjid Darul Muttaqin beserta jajarannya, para ustaz, para hujjaj, jemaah, kaum bapak, kaum ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Ini merupakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita belum tentu bisa bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan semuanya nanti di akhirat diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di sini bingung ya, karena temanya itu berat bagi saya. Apa temanya ya? Mengurai makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, banyak ahli tafsir yang berbeda-beda cara menafsirkannya. Para ulama berbeda-beda menafsirkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau kita hanya membaca dan mendengar
Melihat artinya, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Hanya sebatas itu. Dan pengetahuan saya hanya sebatas itu. Di sini disuruh menerangkan tentang makna, mengurai makna Lailatul Qadar. Saya sudah bicara dengan Ustadz Ayat. Ini terlalu berat temanya buat saya. Bapak, ibu, saudara semuanya, kalau saya kuliah subuh itu biasanya menerangkan tentang fadilah taraweh itu dulu. Ya. Sekarang temanya berat. Nih, ini kalau nggak dipindahin bisa minum, saya lupa. Nah. Iya. Tahu siapa Ustaz Ayat jibak gitu. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, memohon kepada Allah, dan kita pun membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, kini Allah telah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita kenal dengan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan rahmat, bulan pembebasan daripada api neraka. Nah, di dalam bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak, kalau dihitung tahun, 83 tahun. Nah, di sini sedihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, mengetahui umat-umat sebelumnya usianya ada yang ratusan tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, 300 tahun dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 70, kadang 52 mati. Ada yang umur 60 mati, umur 40 mati, 70 mati. Segitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia zaman sekarang, tarawih saja itu kita bangun dari sujud itu udah capek, apalagi ustadznya cepat banget. Ya, ustadznya cepat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disinilah sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka 300 tahun dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umatku 70 tahun. Kalau bapak sekarang ya, usianya misalnya sama kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Bapak usianya sekarang 62 tahun 9 bulan 9 bulan 29 hari. Besok mati, Pak. Kalau sama dengan Nabi. Karena usia itu tidak ada yang tahu. Tua, sakit,
bukan jaminan itu orang cepat mati, gagah. Muda, sehat, gagah juga bukan jaminan untuk memperlambat kematian. Ada yang muda mati duluan, ada yang sakit kagak mati-mati, ada. Jadi usia tidak ada yang tahu. Mereka beribadah ratusan tahun, umat Nabi Muhammad 70 tahun tidak dipergunakan ibadah semuanya. 70 tahun itu, Pak. 70 tahun, coba kalau kita rinci ya, kalau seumpama sholatnya 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, 25 menit ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, baca Al-Qur'annya 1 jam, berarti 1 jam 25 menit kali dalam 1 hari ada berapa jam? Belum dipergunakan untuk yang lainnya. Nah, untuk menyamakan itu istimewanya umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada salah satu ulama yang menafsirkan, ada salah satu orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu misalnya orang ini umurnya 83 tahun, atau 300 tahun, atau 500 tahun. Ibadah terus, ibadah terus, ibadah terus. Ternyata ibadahnya orang ini kalah dengan umat Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya mendapatkan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kata Nabi, siapa yang burulah, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 terakhir. Bapak Darul Muttaqin, Ibu Darul Muttaqin, Mangunjaya khususnya ada yang namanya kalau malam ganjil itu apa sih? Itikaf. Lah tidak terlewatkan, kita ini banyak dosa, Pak. Bapak banyak dosa, ibu banyak dosa, kecuali yang tidak ngaku, yang ngomong apalagi banyak dosa. Tidak akan pernah tahu kapan datangnya turunnya malam Lailatul Qadar. Saya pernah mendengar salah satu ulama, salah satu kiai ceramah, cucunya Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, seorang wali Allah, bertanya, Kiai, malam Lailatul Qadar kapan? Udah kemarin. Karena seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala tahu datangnya malam Lailatul Qadar, dan beliau di dalam ceramahnya bercerita, kata Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong itu, ketika malam Lailatul Qadar suasana katanya hening. Nah, cerita beliau, suasana hening dan hawa itu ya tidak panas, tidak dingin, katanya. Nah, kalau kita malam tanggal 21 ibadahnya gencar, malam tanggal 22 ibadahnya gencar, malam 23 ibadahnya gencar, terus sampai malam takbir ibadahnya gencar, tidak akan ada yang terlewatkan. Kalau itu bapak lagi iktikaf, lagi baca Al-Quran, lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pas kebetulan malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu ini malam Lailatul Qadar atau tidak. Tapi bapak sedang baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak akan mendapatkan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, cuman kita itu tidak tahu, Pak. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikatnya Allah turun, Pak. Malaikat Jibril turun. Banyak, bahkan ahad ulama itu menafsirkan saking banyaknya turunnya ke langit, ke bumi ini, malaikat itu berdesak-desakan. Coba bumi ini kan lega, Pak.
Turunnya malaikat saking banyaknya berdesak-desakan, berjubel. Lah manusia kan nggak sampai segitu. Nah kalau misalnya kita malam itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Nah kaitan dengan malam Lailatul Qadar adalah Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Nah setelah Allah menurunkan Al-Quran, untuk apa? Quran itu di situ ada peringatan, di situ ada ancaman, ada kabar gembira. Quran menerangkan sesuatu yang telah lama, ribuan tahun yang telah lalu. Quran menerangkan ribuan tahun yang akan datang. Orang yang membaca Al-Quran pasti mendapatkan fadilah dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita itu kadang malas belajar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Orang yang baca Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan jangan mendengarkan orang yang berkata seperti ini, baca Quran nggak tahu artinya, percuma. Nggak ada kata percuma, Pak. Nggak ada kata percuma. Nah disinilah perlunya kita belajar Al-Quran, karena baca Al-Quran beda dengan sholawat. Kalau sholawat panjang pendek masih enak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Boleh sholawat. Tapi Al-Quran berbeda dengan sholawat. Al-Quran jika dibaca, misalnya tidak karena Allah, karena sesuatu, nggak dapat pahala. Sholawat bedanya, kalau kita baca panjang pendeknya nggak bener, dapat pahala. Sambil gerak-gerakin badan, dapat pahala. Pengen dipuji, riya, baca sholawat, dapat pahala. Itu kelebihan sholawat. Tapi Al-Quran berbeda. Kalau tanpa didasari dengan ilmu, baca Al-Quran ada dua, kalau gak dapat rahmat, dapat laknat. Bagaimana caranya untuk baca Al-Quran tidak dapat laknat? Belajar. Orang yang belajar Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran kok salah, insya Allah dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang ini mau belajar. Yang repot itu udah bacaannya segitu, belajar gak mau. Ya, karena itu Bapak, kita itu tidak ngejar yang namanya banyak-banyakan hatam-hataman ya. Yang penting kita belajar Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan 3 huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ketika seorang hamba membaca alif lam mim, dibaca berarti 3 huruf. Dalam 1 huruf diganjar dengan 10 kebajikan. Berarti kita dapat 30. Itu di luar Ramadan.
Di dalam bulan suci Ramadan dalam satu huruf diganjar dengan 100 kebajikan. Kita baca alif lam mim. Dalam satu huruf 100 kebajikan berarti sudah dapat 300 kebajikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Pernah ngitung enggak? Ayo berapa huruf? Banyak. Lah kalau kita itu sempatkan baca Al-Quran, dalam satu hari di bulan Ramadan satu halaman, mampu satu lembar, mampu satu juz. Berapa ribu huruf yang kita baca, berapa fadilah pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti karena di bulan suci Ramadan. Kadang timbul malasnya ini yang gak hilang-hilang. Kalau megang HP aja sampai berjam-jam, ya, nonton Facebook, ya, buka Facebook berjam-jam, buka YouTube, ya, sampai lupa masak mama, ya. Jadi keberkahan di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Ramadan itu adalah fadilah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang 10 di luar Ramadan, 100 di dalam bulan suci Ramadan. Makanya guyonan santri itu ada, Pak. Naumu shaimin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini habis sahur nunggu sholat subuh. Habis sholat subuh tidur. Bangun duhur, sholat duhur, habis sholat duhur tidur. Bangun asar, habis sholat asar tidur lagi. Bangun maghrib, Allahu Akbar, ada kolak, ada udah macam-macam lah, ya. Nah, bangun tidur lagi, kata Basurip gitu, ya. Ini saking murahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya setelah keluar dari bulan suci Ramadan, dialah orang yang merugi. Disinilah kita harus doa, ya. Pengen ketemu Ramadan. Setelah ketemu Ramadan, puasa kagak. Tarawih malas, ya. Apalagi imamnya yang pelan. Siapa imamnya? Bading, males lama, seumpama, ya. Terus baca Quran boro-boro. Maka dari itu kita pergunakan Ramadan ini, tahun ini Allah telah pertemukan. 12 bulan yang akan datang kita belum tahu, Pak. Apa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bukan Bapak saja, termasuk saya. Jangankan 11 bulan yang akan datang, 1 jam ke depan ini nggak tahu kita. Bapak pulang dari sini, misalnya ke Padu, jatuh ke got, seumpama, kelepek-kelepek bawa ke rumah sakit, mati. Pak Ustadznya habis ceramah, pulang, mati. Ustaz Sono, bukan saya, jangan, ya. Kalau Allah berkehendak, mudah-mudahan semuanya panjang umur, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu tidak ada yang tahu. 1 jam ke depan, apalagi 11 bulan yang akan datang, kita tidak akan ada yang tahu. Apakah kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini atau meninggalkan bulan Ramadan untuk selama-lamanya? Kita tidak ada yang tahu. Selagi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa baca Al-Quran. Ada salah satu syekh dari Timur Tengah yang belum lama itu sering di-share di grup-grup, ya. Kalau pengen berkah hidupnya, mulia hidupnya, bacalah Al-Quran. Yang kedua,
taklim sama kedua orang tua. Baca Al-Quran itu terhindar daripada sifat pikun. Pikun, tau pikun, Mbak? Tadi pagi udah makan, ngomongnya belum makan. Baru tadi minta duit cepet sama anaknya, dikasih cepet. Bilang belum kasih. Keluar dari rumah kagak pulang-pulang. Itu namanya pikun. Orang yang rajin pandai baca Al-Quran, insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah ada salah satu kiai di Pasuruan itu usianya 120 tahun. 120 tahun. Nih, Bapak bisa niru ini. Ya, Bapak bisa niru gampang. Pak Yai, kenapa Pak Yai itu usianya 120 tahun kok masih gagah, sehat? Rahasianya satu, kalau kamu pengen ikut, baca Al-Quran. Saya itu baca Al-Quran satu hari 10 juz. Berarti 3 hari hatam. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu niru aja. Ya, niru aja. Ya, dari pagi baca tuh sampai juz 10. Terus besok dari pagi juz 11 sampai 20. Besok pagi 21 sampai 30. Baca terus, insya Allah panjang umur, sehat. Mampu kagak? Kalau kagak, buka Iqra aja, baca Iqra. Nah, ya, kalau baca masalah khatam itu, khatam Al-Quran itu, baca, Bapak pernah mendengar Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, sama seperti menghatamkan Al-Quran. Itu kalau ingin mendapatkan fadilah pahala daripada Al-Quran, baca tidak bisa, itu baca Qulhu. Tahu Qulhu kan? Al-Ikhlas. Ya, kalau nggak tahu Al-Ikhlas, Qulhu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ilmu Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah mendengar jasad seseorang yang utuh ya, karena sering membaca Al-Qur'an. Saya cerita tentang Al-Qur'an ini karena Al-Qur'an diturunkan pada malam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan nanti malam 17 biasanya nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu, Pak, semuanya blek ya, semuanya langsung ke Lauhil Mahfuz, diturunkan semuanya. Nah, berangsur-angsur itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan oleh para sahabat. Kemudian jadilah mushaf di Timur Tengah, dibaca banyak orang yang hafal Quran di sana, dibaca ya 30 juz, sholat juga 30 juz. Nah, nyampe ke Indonesia udah nggak sampai 30 juz, nyampe sini Yasin doang ya, malam Jumat, mending daripada kagak sama sekali ya. Kalau di sana beda. Penghafal Al-Quran itu sangat banyak, termasuk di Indonesia. Mudah, yang mudah, susah, yang susah, tergantung orang yang menghafal Al-Quran, dia mau sungguh-sungguh atau tidak. Saya ngapalin Quran gak bisa Pak Ustadz ya, karena kan gak diulang-ulang. Baca hafal Quran itu memang diulang-ulang, Pak ya. Setidaknya dalam satu ayat itu dibaca 10 kali sampai hafal. Ketika hafal diulang lagi, terus begitu. Nah, diulang-ulangnya itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran, insya Allah termasuk orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran. 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya qiraatul Quran. Kalau kita tidak mampu baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, jangan sampai anak-anak kita itu loh nggak bisa baca Al-Quran. Kalau misalnya kita sudah tidak bisa baca Al-Quran, anak-anak juga bisa baca Al-Quran. Banyak guru saya itu punya anak 4, 4-4-nya hafal Quran semua, Pak.
Makanya beliau berpesan begini, bercerita begini, orang tua yang gagal adalah orang tua yang punya anak satu-satunya nggak bisa baca Al-Quran. Punya anak dua-duanya nggak bisa baca Al-Quran. Punya anak lima-limanya nggak bisa baca Al-Quran. Itu orang tua gagal. Kata guru saya begitu. Orang tua yang sukses sebaliknya, punya anak satu-satunya pandai baca Al-Quran. Punya anak lima-limanya pandai baca Al-Quran. Walaupun kelihatannya mereka bukan S1, S2 atau S selanjutnya, tapi dia termasuk orang yang sukses, kata guru saya. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menolong nanti di akhirat, menolong kedua orang tuanya. Kan ada kisah pernah saya sampaikan di sini dulu. Ya, seorang yang bejat itu punya istri, istrinya hamil, lakinya meninggal. Ketika hamil, seiring berjalannya waktu, anak ini lahir. Nah, suami yang bejat ini di dalam kubur disiksa mulu, Pak. Bapak yakin kan? Di sana ada dua malaikat mungkar nakir yang bertanya, "Marrabbuka wa man nabiyuka?" Kalau kata Ustadz Subur, dodokir kan itu. Pukul gir gitu ya. Nah, ketika malaikat mungkar nakir itu ngangkat ini Pak, apa palu lah ya, anggaplah palu, berhenti kata bapak yang bejat, mungkar nakir, kenapa kau berhenti nyiksa aku, kenapa engkau berhenti mukuli aku? Kata malaikat mungkar nakir, kamu tahu kamu punya istri yang kau tinggalkan meninggal? Iya. Sekarang istrimu telah melahirkan seorang anak, dan anakku sekarang usia sekian, dan dia sekarang telah berhadapan dengan seorang guru belajar Al-Quran. Nah, kata kiai itu ada dua versi. Bocah ini baca eja, bocah ini baca alif lam mim. Yang pertama alif lam mim, malaikat berhenti, Pak. Berhenti. Karena anak ini berhadapan dengan seorang guru belajar Quran. Berhenti spontan. Versi kedua, anak ini mengeja. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah A, I, U. Kalau sekarang kan huruf jadi abata saja. Kalau dulu kan eja. Bapak pasti mengeja dulu belajarnya. Nah, kalau mengeja saja itu sudah bisa menolong orang tuanya, bagaimana kalau anak pandai baca Al-Quran, pintar baca Al-Quran? Ketika orang tua sudah cengap-cengapan, ya, pernah Bapak lihat kan orang tua yang menjelang nazaknya itu cengap-cengap lah. Bagaimana cengap-cengap itu? Ya, anak duduk di sampingnya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin ala siratin mustaqim. Bangga, Pak. Saya tahu nenek saya begitu dulu. Karena paman itu bisa baca Quran. Ketika nenek saya itu udah nggak bisa berkata-kata, udah gak kuat. Nah, meneteskan air mata, ya. Nah, disitulah mungkin tetesan air mata itu adalah tetesan air mata yang senang karena anaknya bisa baca Al-Quran. Pasti yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang pandai membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Biar bagaimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya pernah belajar Al-Quran. Yang ingin bagus bacaan Al-Qurannya, belajar lagi. Yang ingin memperbaiki tahsin Qurannya, belajar lagi. Kalau malu bareng-bareng, panggil Ustadz Ayat ke rumahnya, belajar dengan Ustadz Ayat. Insya Allah belajarnya kita itu akan mendapatkan fadilah, pahala 2 kali. Kata Nabi, yang pertama pahala belajar, yang kedua pahala membaca Al-Quran yang diulang-ulang. Usia kita tidak lama di dunia, maka dari itu mudah-mudahan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, umur yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat buat diri kita yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun 2026. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kuliah subuh yang singkat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat Bapak Ibu semuanya dan khususnya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiraatana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وحصل مقاصدنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله